Sahabat diskusi hukum, apa sih yang dicari hakim dalam pemeriksaan perkara pidana? Kalau kita lihat dalam pemeriksaan perkara pidana berlangsung cukup lama, dari pembacaan dakwaan sampai putusan. Bahkan di dalam pemeriksaan saksi pun, semua hakim bertanya, belum jaksa penuntut umum, belum penasihat hukum terdakwa. Sebenarnya apa sih yang mau dicari oleh hakim dalam perkara pidana itu? Kesalahan terdakwa. Oh, itu adalah beban dari penuntut umum untuk membuktikan apa kesalahan dari terdakwa. Terdakwa tidak bersalah. Itu adalah yang diharapkan dari penasihat hukum terdakwa. Terus apa sih yang mau dicari oleh hakim dalam pemeriksaan perkara itu? Dalam perkara pidana yang dalam proses pembuktian itu, hakim pertama kali akan mencari tentang peristiwa hukum atau fakta hukum yang terjadi. Bagaimana peristiwa sesungguhnya yang terjadi dari keterangan saksi-saksi atau dari alat bukti yang diajukan oleh para pihak, baik penuntut umum maupun terdakwa. Bagaimana fakta hukum yang terjadi? Benar tidaknya fakta hukum itu? Karena sesungguhnya hakim tidak pernah melihat kejadian secara langsung peristiwanya, sehingga akan mengkonstruksi bagaimana peristiwanya. Jangan sampai di situ ada yang namanya penyusunan skenario atau membuat skenario palsu sehingga seolah-olah terjadi suatu tindak pidana. Dengan mengkondisikan berita acara persidangan, dengan mengkondisikan keterangan saksi, sehingga hakim digiring ke opini bahwa itu benar terjadi. Tetapi hakim dengan mempertimbangkan alat bukti yang ada di persidangan bisa menggali bagaimana suatu peristiwa hukum itu terjadi. Setelah menemukan adanya suatu peristiwa hukum, hakim akan mempertimbangkan ada atau tidaknya tindak pidana. Ada tidaknya tindak pidana itu berdasarkan dari surat dakwaan. Jadi pasal apa yang disangkakan kepada terdakwa ini akan dibuktikan. Disitulah hakim akan menilai unsur-unsur yang ada di dalam suatu pasal itu terpenuhi atau tidak dari fakta hukum yang terjadi. Setelah ada suatu keyakinan bahwa situ ada suatu tindak pidana dan memenuhi unsur, maka di situ ada pernyataan bersalah terhadap seorang terdakwa. Namun, apabila di situ tidak menemukan adanya suatu tindak pidana dan di situ memang terdakwa tidak ada suatu kesalahan, maka disitulah terdakwa akan dibebaskan dari suatu tindak pidana, yaitu dibebaskan dari dakwaan yang disusun oleh penuntut umum. Setelah tindak pidana memang benar-benar terjadi, selanjutnya hakim melihat bahwa di situ ada atau tidak unsur kesalahan dari terdakwa. Jika ada unsur kesalahan, selanjutnya akan dilihat di situ. Ada atau tidak terdakwa ini alasan pembenar atau alasan pemaaf atas tindakan yang dilakukannya. Jika ada alasan pembenar atau pemaaf, dan di situ hakim menilai tidak bisa dimintai pertanggungjawaban terhadap terdakwa, maka disitulah terdakwa tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atau dijatuhi pidana sehingga terdakwa harus dilepaskan dari tuntutan atau bahasa hukum biasa dengan disebut onslah. Namun demikian, apabila terdakwa ternyata tidak diketemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, terdakwa akan dimintai pertanggungjawaban dan dinyatakan bersalah sehingga ke depan nanti akan dijatuhi pidana di dalam amar putusan. Setelah tahu ternyata terdakwa bersalah, selanjutnya hakim akan mempertimbangkan berat ringannya pidana apa yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Selain itu, ingat bahwa di dalam perkara ini nanti juga akan dipertimbangkan bagaimana terdakwa ketika dijatuhi pidana nanti. Apakah ditahan, bagaimana masa penahanannya, bagaimana terkait dengan status penahanannya, barang bukti akan dikemanakan, semua akan dipertimbangkan oleh hakim.
Dan hakim tentunya akan mempertimbangkan nilai keadilan yang ada di masyarakat pada saat menjatuhkan putusan.